Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau melihat penggunaan kata ganti Allah dalam surah Al-An'am. Ya. Surah Al-An'am ini merupakan surah ke-6. Dia masuk dalam kelompok surah Makkiyah, ya, surah yang wahyu yang turun di Mekah. Surah Al-An'am terdiri dari 165 ayat, ya. Nah, harus dipahami, harus disadari konteks turunnya wahyu Allah untuk seluruh Al-Quran, seluruh surah dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Konteks Al-Quran itu adalah Allah berbicara, Muhammad mendengar. Apa yang disampaikan Allah, apa yang didengar oleh Muhammad, itulah yang kemudian ditulis, dan tulisan itu dikumpulkan dan jadilah Al-Quran sekarang, ya. Sehingga apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini oleh umat Islam merupakan kata-kata Allah. Nah, umat Islam yakin Allah langsung berbicara kepada Muhammad. Nah, ini konteksnya. Nah, kalau kita memperhatikan surah Al-An'am terkait penggunaan kata ganti Allah, selain Allah sendiri, kata Allah sendiri, itu digunakan juga kata kami, dia, dan juga aku. Ya, nah, ini menarik. Ya, jadi dalam satu surah ini kata ganti Allah, selain kata Allah itu sendiri, digunakan 3 kata ganti: kami, dia, dan aku. Ya, nah, kata Allah itu terdapat dalam 18 ayat. Kata kami 48 ayat, kata dia ada 37 ayat, sedangkan kata aku dalam bentuk kepunyaan itu ada 2 ayat. Ya. Nah, sebarannya cukup bervariasi, ya. Dia kadang berubah-ubah, ya. Kita lihat misalnya dalam ayat 1 digunakan kata Allah, ayat 2 dan 3 pakai kata dia, ayat 4 pakai kata Tuhan, nama lain dari Allah, dan ayat ke-6 sampai 9 itu digunakan kata kami, ya. Berganti-ganti, nanti berubah lagi. Ayat berikutnya pasti berubah lagi, ya. Atau misalnya ayat 16 dipakai kata Allah, 17-18 dia, ayat 20 pakai kami, 21 kembali Allah, 22 kembali pakai kata kami. Berubah-ubah, ya. Atau yang sangat menarik lagi, ayat 126 digunakan kata kami, 127 sampai 28 itu pakai kata dia, 129 kembali menggunakan kata kami. Menariknya ayat 130 digunakan kata aku, menggunakan kata ganti aku, ya. Nah, ini bervariasi, ya, dalam satu surah, ya. Sangat menarik. Dan ini yang mengucapkan itu adalah Allah. Allah yang dia berbicara. Jadi terkadang Allah menggunakan kata Allah, lain waktu dia menggunakan kata dia, lain waktu dia menggunakan kata kami, lain waktu dia gunakan aku. Suka-suka Allah. Ya. Ada hal yang menarik. Ya, ada 2 hal yang menarik kalau dari surah Al-An'am ini terkait dengan penggunaan kata ganti. Yang pertama, ada satu frasa dengan 3 kata ganti, ya, yaitu jalan-jalan Allah, jalan-jalan kami, dan jalan-jalanku. Ya. Ini diucapkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah, dia mengatakan jalan-jalan Allah, jalan-jalan kami, jalan-jalanku. Itu berubah-ubah, ya. Hal yang kedua yang menarik,
dalam satu ayat itu terdapat dua kata ganti, ya. Misalnya dalam ayat 152 itu digunakan dalam satu ayat ini digunakan kata kami dan juga dia. Atau dalam ayat 153 digunakan kata aku dan dia. Ya. Kata ganti aku dalam bentuk kepunyaan. Dan ini menarik, ini diucapkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah yang satu dan sama bisa menggunakan kata ganti yang berbeda-beda? Ya. Nah, dari telaah tadi kita dapat mengambil satu kesimpulan. Ya. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Islam itu tidak konsisten. Dia suka berubah-ubah. Ya. Dan waktu dia guna ini. Yang berikut, Allah Islam itu tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Dia membingungkan. Ketiga, Allah Islam itu lebih dari satu. Mengapa dikatakan lebih dari satu? Karena kami itu berbeda dengan dia, berbeda dengan aku. Ini tiga entitas yang berbeda. Aku itu merujuk kepada Allah yang berbicara, ya. Sedangkan dia itu Allah lain yang bukan sedang berbicara, ya. Allah lain yang sedang berbicara itu berbeda dengan Allah yang sedang berbicara. Kami adalah Allah yang sedang bicara dan Allah lain yang bukan sedang bicara. Dari sini bisa dikatakan Allah Islam itu lebih dari satu. Ya. Harus dikatakan lebih dari satu. Nah, dan ini ya, fenomena kata ganti yang bervariasi ini dapat dijumpai di hampir seluruh surah-surah Al-Quran. Jadi dalam satu surah itu penggunaan kata gantinya itu bervariasi, bukan hanya satu. Ya. Dari sinilah kita bisa katakan bahwa Al-Quran itu bukanlah wahyu Allah. Tidak mungkin Allah yang maha sempurna, Allah yang jelas menghasilkan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak sempurna. Terkait dengan permasalahan ini, tak jarang ulama Islam itu melontarkan rasionalisasi. Mereka mengatakan bahwa Jibril menyampaikan wahyu Allah. Ya. Memang apa yang tertulis itu merupakan wahyu Allah, tetapi disampaikan oleh Jibril. Nah, itu. Pernyataan ini berarti keyakinan bahwa Al-Quran itu langsung dari Allah itu gugur. Ya, gugur. Karena ternyata Allah menggunakan perantara, yaitu Jibril sebagai utusannya. Nah, begitu. Ya. Nah, artinya menjadi pertanyaan kita dalam surah Al-An'am ini, mana yang bagian Jibril, mana yang diucapkan oleh Allah. Mungkin wahyu di mana terdapat kata ganti dia itu artinya Jibril berbicara. Sedangkan dalam ada kata ganti aku itu Allah yang berbicara. Dari sini menjelaskan ya, wahyu di mana ada kata ganti kami itu berarti Allah atau Jibril yang berbicara dengan melibatkan satu sama lain, ya. Nah, di sini ya mempunyai konsekuensi, ya, dampak bagi iman yang cukup besar. Artinya Allah Jibril itu sama seperti Allah. Secara tidak langsung berarti sudah mempersekutukan Allah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi benarkah rasionalisasi yang dilontarkan ini? Ya, secara logika dan juga menurut linguistik, ya tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan Jibril. Ya, wahyu di mana menggunakan kata ganti dia itu
secara logika dan linguistik itu kata-kata Jibril bukan kata-kata Allah. Ya, bukan. Kalau seandainya Jibril menyampaikan wahyu Allah, seharusnya Jibril mengatakan Allah berfirman, lalu disampaikanlah wahyu Allah tersebut. Dan untuk kata Allah digunakan kata ganti aku, bukan dia. Ya, bukan dia. Nah, ini kan tapi tidak nampak. Nah, disinilah tampak kekacauan dari Al-Quran, khususnya surah Al-An'am ini. Ya, nah inilah kajian atas kata ganti dalam surah Al-An'am. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.